semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan spesies yaitu cendrawasih yang ada di Papua Barat. Nah, jadi fenomena alam yang terjadi adalah kepunahan burung cendrawasih yang penyebab utamanya itu pemburuan liar untuk mendapatkan bulu burung cendrawasih dan menjadikannya sebagai hiasan, dan juga kerusakan habitat akibat pembalakan hutan, pertambangan, dan ekspansi pertanian atau proses peluasan lahan. Nah, kasus pemburuan liar burung cendrawasih terakhir itu terjadi di Jayapura atau Papua, dan pelaku itu memasukkan 4 ekor burung cendrawasih berwarna kuning ke dalam botol, namun digagalkan oleh petugas pada September 2023 lalu. Dan burung cendrawasih sering diburu karena keindahan dan keunikan bulu yang mereka miliki. Beberapa jenis burung cendrawasih yang sudah hampir punah adalah cendrawasih botak, cendrawasih merah, dan cendrawasih astrapua ekor pita. Bagaimana cendrawasih mencari tempat yang cocok, mengamati lingkungan sekitar untuk mencari pohon-pohon tinggi dan rimbun, mencari wilayah dengan sumber makanan yang melimpah, buah-buahan atau serangga, memastikan tidak ada gangguan predator di sekitar wilayah tersebut. Terkadang bersaing dengan cendrawasih lain untuk mendapatkan wilayahnya yang diinginkan. Siapa yang berperan dan melindungi cendrawasih? Jawabannya, ada pemerintah, organisasi konservasi, masyarakat lokal, dan individu yang peduli terhadap lingkungan. Siapa itu? Karena ini adalah kewajiban kita menjaga ciptaan Tuhan. Pendekatan ke ruangan habitat cendrawasih ada di hutan hujan Papua Barat. Kerusakan hutan membuat ruang hidupnya menyempit. Persebaran cendrawasih kini terbatas di kawasan konservasi. Kedua, pendekatan aspek ekologi interaksi manusia lingkungan. Populasi perburuan dan eksploitasi, jumlah spesies turun. Komunitas spesies asing, persaingan, dan gangguan interaksi antar spesies. Ekosistem, deforestasi, dan populasi, rusak habitat dan keseimbangan keanekaragaman hayati, spesies langka, hilangnya stabilitas ekologi. Nah, yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah, sosial. Ada 3, sosial, ekonomi, budaya. Yang pertama, sosial, tradisi berburu dan penggunaan bulu adat, kesadaran konservasi masih rendah. Yang kedua, ekonomi, perdagangan ilegal bulu tubuh bernilai tinggi, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tambang, potensi ekowisata sebagai alternatif. Yang ketiga, budaya, bulu cendrawasih, simbol adat Papua. Modernisasi, komersialisasi adat mengaruhi pola pemanfaatan. Nah, di sini ada prinsip. Yang pertama itu prinsip persebaran, di mana prinsip ini membahas persebaran fenomena di permukaan bumi. Lalu, burung cendrawasih tersebar di hutan hujan Papua Barat, khususnya di daerah penggunungan dan perdalaman. Persebaran ini tidak merata karena bergantung pada ekosistem hutan primer yang masih terjaga. Daerah yang mengalami deforestasi memiliki populasi cendrawasih yang jauh lebih sedikit. Nah, yang kedua ada prinsip interrelasi, di mana prinsip ini menekankan hubungan antara faktor fisik dan juga sosial. Yang pertama itu penebangan hutan untuk perkebunan atau pertambangan. Ini menyebabkan habitatnya cendrawasih jadi hilang. Lalu yang kedua ada pemburuan liar, karena bulu cendrawasih digunakan untuk hiasan adat atau dijual. Ini bisa mengurangi populasinya. Yang ketiga itu ada kurangnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat juga memperparah ancaman kepunahan. Lalu yang keempat itu hubungan faktor manusia, di mana ekonomi dan budaya. Dengan faktor fisik, habitat ini berperan dalam kelangkaan. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip deskripsi. Nah, prinsip ini menggambarkan kondisi suatu fenomena secara jelas dan detail. Yang pertama itu
Cendrawasih dikenal sebagai burung surga dengan bulu indah yang berwarna-warni. Lalu kedua, habitatnya adalah hutan hujan tropis dengan pohon besar dan lingkungan yang masih alami. Lalu yang ketiga, populasinya menurun drastis di beberapa wilayah Papua Barat. Beberapa spesies pun juga sudah terancam. Nah, yang keempat adalah prinsip kronologi. Prinsip ini melihat perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu, di mana dahulu populasi cendrawasih melimpah di hampir seluruh wilayah Papua itu ada cendrawasih. Tapi sejak meningkatnya penembangan hutan dan perdagangan ilegal pada abad ke-20, jumlahnya menjadi menurun. Tahun-tahun terakhir bahkan urbanisasi, perkebunan kelapa sawit, dan aktivitas tambang mempercepat kehilangannya habitat cendrawasih. Lalu gimana upayanya? Upayanya mulai dari digalakan pada abad 21, namun tantangannya makin masih besar. Nah, selanjutnya ada konsep. Yang pertama adalah lokasi. Lokasinya itu di habitatnya itu di Papua dan Papua Barat. Jadi ada di hutan hujan. Nah, dua, itu jarak. Jaraknya itu jauh dari pusat kota. Jadi aksesnya itu sangat sulit. Jadi itu dia ada di pedalaman. Yang ketiga, keterjangkauan. Dia itu ada di pedalaman dan transportasi buat kesananya itu sangat-sangat terbatas. Lalu yang keempat itu pola. Persebaran di hutan pegunungan yang dan alami. Jadi di hutan hujan itu sangat-sangat alami. Lalu yang kelima, aglomerasi, di mana populasinya terkonsentrasi di hutan terjaga. Yang keenam itu ada interaksi dan interdependensi, di mana manusia dan ekosistem harus saling bergantung. Yang ketujuh itu ada nilai kegunaan, di mana budaya, ekologi, ekonomi, ekowisata. Jadi itu bisa menjadi cendrawasih melihat itu bisa menjadi budaya, bisa menjadi pariwisata. Yang kedelapan itu ada keterkaitan antar ruang, di mana permintaan luar daerah itu bisa mempengaruhi pemburuan, di mana di luar daerah itu bisa memburu cendrawasih untuk kegunaannya sendiri, untuk mendapatkan hasilnya sendiri. Lalu yang kesembilan itu ada diferensiasi area, di mana kondisi tiap wilayah itu berbeda. Hutan rusak vs hutan terjaga. Jadi agak susah. Yang ke-10 ada morfologi, di mana habitat di morfologi itu pergunungan dan lembah berhutan. Nah, di sini ada tindakan nyatanya atau solusinya. Yaitu yang pertama, perlindungan habitat. Yang kedua ada penegakan hukum. Ketiga ada edukasi masyarakat. Keempat ada riset dan monitoring. Kelima ada kerjasama. Dan yang terakhir ada ekowisata berkelanjutan. Nah, pada awalnya Tuhan menciptakan cendrawasih dengan sangat baik, unik, dan indah. Namun, karena kejatuhan manusia di dalam dosa, timbullah rasa ingin mengeklaim burung cendrawasih yang awalnya menjadi kekayaan bersama, diambil jadi kekayaan pribadi. Harusnya kita sebagai manusia yang telah ditebus bisa menjalankan tugas dengan baik dan merawat bumi dengan baik.